Reinkarnasi Dewa Obat. Chapter 265. Menolong kawan lama. Setelah mengetahui lokasi Sunlong disekap, Xiao Tian merampas cincin ruang Xian Yun yang berisikan sumber daya untuk memperpanjang umur. Dia juga merampas kelima jarum beracun serta relik penyegel iblis yang keluar dari tubuh Xian Yun. Selain itu Xiao Tian juga merampas topeng serta jubah milik Xian Yun sebelum pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah selesai dengan urusannya, Xiao Tian langsung terbang keluar ruangan melalui lubang di atas langit-langit sambil menaiki naga hitam raksasa. "Kemana kita akan pergi?" tanya naga hitam. "Terbang saja terus ke arah selatan. Jangan berhenti sampai kusuruh berhenti," ucap Xiao Tian sambil duduk di atas kepala naga hitam raksasa. "Baiklah," ucap naga hitam. Ketika dalam perjalanan menuju tempat penyekapan iblis, Dewa Petir keluar dari cincin ruang Xiao Tian lalu langsung berkata, "Hei bocah, aku tahu alasan kau merampas cincin ruang, relik penyegel iblis, serta jarum beracun. Tapi untuk apa kau merampas jubah serta topeng miliknya? Kalau ingin menyembunyikan kultivasi, kau kan bisa menggunakan topeng dewa di cincin ruangmu," tanya Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. "Topeng ini tak hanya bisa digunakan untuk menyembunyikan kultivasi, tapi bisa juga digunakan untuk bersembunyi. Karena topeng ini bisa menutup hawa keberadaan seseorang. Jika dibandingkan dengan topeng dewa yang kau ciptakan, topeng ini jauh lebih berguna," ucap Xiao Tian sambil menatap Dewa Petir. "Cih, beraninya kau meremehkan topeng dewaku. Masih banyak potensi tersembunyi yang belum kau ketahui dari topeng tersebut. Kalau kau mempelajari topeng itu lebih dalam, topeng tersebut bisa lebih berguna dibandingkan topeng tengkorak Xian Yun," ucap Dewa Petir dengan wajah kesal. Ketika Xiao Tian sibuk berdebat dengan Dewa Petir, naga hitam terus terbang dengan kecepatan tinggi ke arah selatan. Xiao Tian menyuruhnya mendarat di sebuah mulut gua yang mengeluarkan hawa kematian. Terdapat aura hitam yang terus keluar dari dalam gua tersebut. Aura itu tidak lain adalah aura iblis yang bocor keluar. Jadi ini tempat mereka menyiksa para iblis, ucap naga hitam sambil menatap mulut gua. "Apakah Tuan Sunlong juga ada di sana?" tanya naga hitam sambil mengerutkan dahinya. "Semoga saja begitu," ucap Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. "Hati-hati. Ada 2 pendekar tingkat tinggi yang berdiam diri di dalam gua," ucap Dewa Petir sambil memperingati Xiao Tian. "Pendekar tingkat tinggi? Berapa tingkat kultivasi mereka?" tanya Xiao Tian sambil menatap Dewa Petir. "Kultivasi mereka berdua berada pada tingkat pendekar alam mortal lapisan puncak," jelas Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. 20 lapisan di atas ketivasiku ya. Menyebalkan sekali," ucap Xiao Tian sambil mengepalkan tangannya. "Apa yang akan kau lakukan? Haruskah aku merasukimu untuk membantu membantai mereka?" tanya Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. "Tidak perlu. Kalau musuhnya cuma mereka berdua aku pasti bisa mengatasinya," ucap Xiao Tian sambil mengeluarkan jubah serta topeng Xian Yun dari dalam cincin ruangnya. "Saatnya melakukan penyamaran," ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. "Apa kau yakin penyamaranmu tak akan terbongkar?" tanya Dewa Petir. "Aku telah menyalin ingatan Xian Yun. Berdasarkan ingatannya, tak ada satupun dari bawahannya yang tahu wajah di balik topeng ini. Aku hanya perlu bertingkah layaknya Xian Yun. Jadi tak akan ada yang curiga akan penyamaranku,"
ucap Xiao Tian sambil memakai topeng serta jubah Xian Yun. Setelah memakai perlengkapan Xian Yun, Xiao Tian berjalan memasuki gua dengan santainya. Berkat bantuan topeng tengkorak yang dia pakai, kedua orang yang berjaga di dalam gua yang cukup gelap itu tak ada yang menyadari keberadaan Xiao Tian hingga mereka tak sengaja berpapasan dengan salah satu penjaga di tengah-tengah gua. Tuan Xian Yun, apa yang Anda lakukan di sini? Tanya salah satu pendekar berpakaian serba kuning dengan rambut merah panjang yang diikat rapi. Apakah aku tak boleh datang kemari? Ah Meng. Tanya Xiao Tian sambil menatap pendekar di hadapannya. Bukan begitu maksudku. Hanya saja ini pertama kalinya Anda datang ke tempat ini. Ucap Ah Meng sambil menggaruk-garuk kepalanya. Aku ingin bertemu dengan Lin Zeng. Apakah dia masih ada di dalam sana? Tanya Xiao Tian sambil menatap Ah Meng. Ternyata begitu ya. Kupikir Anda ingin apa? Ingin ketemu Lin Zeng toh? Apa aku perlu mengantar Tuan? Tanya Ah Meng. Tak perlu. Aku akan pergi sendiri. Kau pergilah keluar gua. Dan jangan biarkan siapapun masuk hingga aku keluar dari dalam gua. Ucap Xiao Tian sambil menepuk pundak Ah Meng. Baik Tuan. Ucap Ah Meng sambil menganggukkan kepala. Pusat penjara iblis. Xiao Tian telah sampai di inti gua. Di kanan dan kiri terdapat begitu banyak sel besi yang dipenuhi tulang-tulang iblis dan daging iblis yang membusuk. Kejam sekali. Ribuan iblis tak berdosa mereka siksa hingga tewas dan dibiarkan membusuk begitu saja. Pikir Xiao Tian sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Ngomong-ngomong di mana Sun Long ya? Kok aku tak bisa menemukannya? Pikir Xiao Tian sambil berjalan maju dengan kepala yang menengok ke kanan dan ke kiri. Ketika sudah berjalan cukup jauh, Xiao Tian berhenti melangkah setelah melihat pendekar berpakaian kuning dengan rambut berwarna biru. Apa yang Anda lakukan di sini? Tuan Xian Yun. Tanya Lin Zeng. Ah Lin Zeng. Aku kemari karena memerlukan bantuanmu. Ucap Xiao Tian sambil berjalan mendekati Lin Zeng. Bantuan? Sejak kapan kau bergantung pada orang lain? Dena dari mana kau mengetahui letak tempat ini? Bukankah kau tak pernah berkunjung karena memang tak ingin tahu tentang tempat ini? Tanya Lin Zeng sambil menatap Xiao Tian yang memakai pakaian Xian Yun. Begini. Aku memerlukan roh iblis untuk memperkuat kultivasi serta memperpanjang umurku. Bisakah kau tunjukkan padaku di mana kau menyekap para iblis yang telah menjadi roh? Tanya Xiao Tian sambil menatap Lin Zeng. Sejak kapan roh iblis bisa memperpanjang umur? Tanya Lin Zeng. Hai, kau ini terlalu polos Lin Zeng. Kau bahkan tak tahu hal sekecil ini. Pantas saja kultivasimu terus berada di tahap akhir pendekar alam mortal. Akan kubuka matamu itu. Iblis memanglah makhluk jahat yang pantas mati. Tapi bukan berarti kehidupan mereka tak memiliki kegunaan sama sekali. Salah satu kegunaan dari kehidupan mereka yaitu bisa digunakan untuk memperpanjang umurmu. Itulah rahasiaku hingga bisa berumur lebih dari 200 tahun. Ucap Xiao Tian sambil menepuk pundak Lin Zeng. Begitu ya. Lalu kenapa kau tak pernah meminta roh iblis di penjara ini sebelumnya? Tanya Lin Zeng. Itu karena aku belum memerlukan roh iblis untuk memperpanjang umurku. Ucap Xiao Tian sambil menepuk pundak Lin Zeng. Sudah cukup bincang-bincangnya. Cepat antarkan aku ke tempatmu menyekap para roh. Ucap Xiao Tian sambil menatap Lin Zeng. Baik Tuan. Ucap Lin Zeng sambil menundukkan kepala.
Wah wah, tak kusangka kau bisa menipunya hanya dengan mengarang cerita tentang roh iblis yang bisa memperpanjang umur, ucap Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Hehe, sudah kubilang ini masalah yang mudah, ucap Xiao Tian melalui telepati. Lin Zeng berjalan paling depan untuk menunjukkan tempat para roh di sekap. Xiao Tian mengikutinya sambil didampingi roh Dewa Petir. Sedangkan naga hitam menunggu di luar gua sambil bersembunyi di dalam semak-semak agar tak dilihat oleh Ah Meng. Penjara para roh iblis. Lepaskan kami. Lepaskan kami. Rur. Terdapat berbagai macam roh iblis di tempat ini. Semuanya memiliki kultivasi di atas pendekar alam roh saat masih hidup. Namun kultivasi mereka lumpuh setelah menjadi roh yang dikurung di sebuah penjara khusus. Bisakah kalian diam? Bentak Sun Long dalam wujud kadal kecil yang terikat rantai. Diam kau kadal kecil. Kau baru datang 3 hari yang lalu. Jadi belum mengerti alasan kami merengek. Kalau kita terus di sini, kita akan dijual kepada sekte roh iblis. Ucap salah satu roh iblis dengan wujud kerbau raksasa. Memangnya dijual ke sekte roh lebih buruk dibandingkan dikurung di sini? Tanya Sun Long. Kau bahkan tak mengetahui tentang sekte roh iblis. Iblis macam apa kau ini sebenarnya? Tanya roh iblis kerbau sambil menatap ke arah Sun Long yang dikurung di samping selnya. Maaf saja. Aku bukan berasal dari daratan ini. Sudah lama aku berdiam diri di daratan elemen, bisakah kau jelaskan padaku? Tanya Sun Long sambil menatap roh iblis kerbau di sampingnya. Sekte roh iblis tak jauh berbeda dari sekte pembasmi iblis. Mereka sama-sama suka membunuh iblis. Hanya saja bedanya, mereka memanfaatkan roh iblis untuk menaikkan kultivasi serta memperpanjang umur mereka. Jika roh kita diserap habis hingga tak bersisa, maka kita tak akan bisa terlahir kembali. Bisa dibilang kita akan terputus dari roda reinkarnasi, dan tak akan bisa bangkit lagi. Kita akan mengalami kematian yang sesungguhnya. Dan aku tak menginginkan hal tersebut. Jelas roh iblis kerbau yang terikat di samping sel Sun Long. Wah wah. Jadi begitu ya? Tanya Lin Zeng yang baru saja masuk ke penjara roh iblis. Ternyata kau tak berbohong padaku. Ya. Terima kasih karena telah memberitahu rahasia di balik umur panjangmu itu, Tuan Xian Yun. Ucap Lin Zeng sambil menoleh ke belakang. Tentu saja aku tak berbohong. Untuk apa aku membohongimu? Jawab Xiao Tian sambil menatap Lin Zeng. Padahal aku asal ngomong tadi. Tak kusangka ternyata roh iblis bisa dimanfaatkan untuk hal seperti itu, pikir Xiao Tian. Karena aku telah sampai di sini. Bisakah kau keluar? Aku ingin menyerap beberapa roh iblis. Tenanglah. Akan kusisakan beberapa untukmu. Ucap Xiao Tian sambil menepuk pundak Lin Zeng. Baiklah kalau begitu aku keluar dulu. Ucap Lin Zeng sambil berjalan keluar. Setelah Lin Zeng keluar, Xiao Tian berjalan mendekati sel Sun Long lalu berkata. Lama tak bertemu kadal kecil. Sial. Bukankah dia pemimpin dari para pembasmi iblis daratan Xian Yun? Apa yang dia lakukan di sini? Pikir Sun Long dengan tubuh gemetar. Apa yang kau inginkan dariku? Jika kau pikir aku akan membiarkanmu menjual rohku, maka kau salah besar. Karena aku pasti akan memberontak hingga bisa lepas dari sini. Ucap Sun Long dengan wajah kesalnya. Menjual rohmu. Daripada menjualmu, lebih baik aku menyerapmu. Ucap Xiao Tian sambil membuka sel milik Sun Long.
Tubuhmu terikat rantai dan tak bisa digerakkan sedikit pun. Apa kau yakin bisa melepaskan diri dari sini? Tanya Xiao Tian sambil memegang kepala Sun Long. Beraninya kau menyentuh kepalaku? Bentak Sun Long sambil menatap Xiao Tian. Hei, bisakah kau bersikap lebih lembut padaku? Ucap Xiao Tian sambil membuka topeng tengkoraknya. Xiao Tian, bagaimana kau? Belum sempat Sun Long menyelesaikan ucapannya, Xiao Tian langsung menutup mulutnya lalu berkata, "Set." Episode sebelumnya. Chapter 264. Menghabisi Xian Yun dan pengikutnya. Episode berikutnya. Chapter 266. Menyelamatkan kawan lama, bagian kedua. Chapter 266. Menyelamatkan kawan lama, bagian kedua. Sun Long terkejut setelah melihat wajah di balik topeng tengkorak yang ada di hadapannya. Xiao Tian menutup mulut Sun Long karena tak ingin Lin Zeng mendengar ucapan Sun Long. Akan kujelaskan semuanya setelah kita keluar dari sini. Untuk sekarang biarkan aku melepas rantai pengikat roh yang terikat di leher, kaki serta kedua tanganmu itu. Bisik Xiao Tian sambil menatap Sun Long. Krak, krak. Xiao Tian melepaskan rantai yang mengikat Sun Long tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Melihat Sun Long dibebaskan oleh Xiao Tian, para roh iblis yang melihatnya mulai berisik meminta untuk dibebaskan. Lepaskan kami juga. Tolonglah, ucap para roh iblis. Kami lebih berguna jika dibandingkan dengan kadal kecil lemah itu, ucap para roh iblis. Jika kau menolong kami berjanji akan mengikutimu hingga roh kami menghilang dari dunia ini, ucap para roh iblis sambil menatap ke arah Xiao Tian. Kami berjanji tak akan menyusahkanmu. Kami akan menutup mulut kami rapat-rapat agar orang di luar tak menyadari penyamaranmu. Tapi jika kau menolak melepaskan kami, maka jangan salahkan kami jika kau tertangkap, ancam salah satu roh iblis sambil menatap ke arah Xiao Tian. Setujui saja permintaan para roh iblis. Memiliki ratusan roh iblis sebagai pengikut bisa membuatmu menjadi semakin tak terkalahkan. Setidaknya mereka jauh lebih berguna daripada kadal jelek yang ada di hadapanmu, ucap Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Siapa yang kau panggil kadal jelek ha? Bentak Sun Long sambil menatap Dewa Petir. Kau masih bisa melihatku. Bukankah ikatanmu dengan Xiao Tian telah lama terputus? Tanya Dewa Petir sambil menatap Sun Long. Cih. Hanya karena aku tak terikat lagi dengan Xiao Tian. Bukan berarti aku tak bisa melihatmu lagi. Meski kultivasiku sangatlah lemah saat ini, aku tetaplah seorang kaisar iblis. Melihat roh dewa sepertimu bukanlah sesuatu hal yang aneh lagi, ucap Sun Long sambil menatap Dewa Petir. Cih, jangan berbohong padaku. Saat di Gunung Iblis dulu, kau bahkan tak menyadari kehadiranku saat merasuki tubuh Xiao Tian untuk menundukkanmu. Katakan padaku, teknik macam apa yang sedang kau gunakan hingga bisa melihat rohku? Tegas Dewa Petir sambil menatap Sun Long. Hai, ternyata kau lebih pintar daripada penampilanmu, sambung Sun Long sambil menepuk kepalanya. Maksudmu? Ucap Dewa Petir dengan tampang kesal. Sudah, jangan ribut di sini. Kita tak punya banyak waktu lagi. Daripada ribut tak jelas lebih baik bantu aku melepaskan para roh iblis yang ada di sini, ucap Xiao Tian sambil melerai Dewa Petir dan Sun Long. Walau ucapanmu ada benarnya, tapi kami tetap tak bisa membantu loh. Rantai yang mengikat semua roh adalah rantai khusus yang bisa mengikat roh.
Aku dan kadal jelek ini sama-sama roh tanpa fisik. Kami tak akan bisa melepaskan rantai tersebut meski bukan kami yang terikat, ucap Dewa Petir sambil menatap Xiao Tian. Dewa busuk, berhenti memanggilku dengan sebutan kadal jelek, bentak Sun Long. Set. Apa kau lupa kalau ada musuh yang berjaga di luar? Ucap Xiao Tian sambil menutup mulut Sun Long. Apakah semuanya baik-baik saja, Tuan Xian Yun? Tanya Lin Zeng sambil berjalan memasuki ruang penyekapan roh iblis. Semuanya baik-baik saja kok, kau tak perlu khawatir. Aku bisa mengatasinya sendiri, ucap Xiao Tian dengan topeng tengkorak yang telah dia pakai kembali. Begitu ya, kalau begitu aku akan kembali berjaga di luar. Kalau memerlukan bantuanku, panggil saja namaku, ucap Lin Zeng sambil menatap Xiao Tian. Ya tenang saja, aku pasti akan memanggilmu jika terjadi masalah yang tak bisa aku atasi sendiri, ucap Xiao Tian sambil menutup mid Sun Long. Baiklah kalau begitu aku pamit keluar. Tapi ngomong-ngomong, bisakah kau jelaskan mengapa kau melepas rantai roh yang mengikat roh kadal iblis itu? Tanya Lin Zeng sambil menatap Xiao Tian. Roh kadal iblis, katanya. Kalau aku mendapat wujud nagaku kembali, dia pasti sudah tewas sejak dulu, pikir Sun Long dengan tampang kesalnya. Rantai roh bisa memperlambat penyerapan roh iblis. Melepaskan rantai tersebut bisa mempercepat proses penyerapan. Itulah alasan aku melepas rantainya. Nun, cara ini sangat beresiko, karena roh iblis bisa saja mengamuk di saat rantainya terlepas. Untuk melakukan metode ini, kau harus memastikan kultivasimu tak berada di bawah roh iblis yang ingin kau serap, jelas Xiao Tian sambil menatap Lin Zeng. Oh begitu ya. Terima kasih karena telah menjelaskannya kepadaku. Aku akan mengingat hal ini. Oh iya, ngomong-ngomong. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Xiao Tian menghentikan langkah Lin Zeng dengan 5 jarum beracun yang telah dia rampas dari para pendekar putih di saat Lin Zeng sedang lengah. Dia melemparkan jarum-jarum tersebut ke leher Lin Zeng di saat dia sedang menoleh ke arah lain karena ingin pergi meninggalkan ruangan. Tuan, apa maksud semua ini? Kenapa kau meracuniku? Tanya Lin Zeng sebelum menemui ajalnya. 1 jarum beracun bisa melumpuhkan seluruh tubuh seseorang. Apa jadinya jika aku menancapkan 5 jarum beracun dalam tubuh seorang manusia secara bersamaan? Tanya Xiao Tian sambil menatap Lin Zeng. Tolong berhenti bercanda Tuan. Ini tidaklah lucu. Aku tak sanggup menahan rasa sakit ini. Tolong berikan aku penawarnya. Jika tidak aku bisa mati karena racun ini, ucap Lin Zeng sambil menatap Xiao Tian. Penawar. Racun dari jarum sakti tidak ada penawarnya. Bukankah kau juga mengetahui hal tersebut? Tanya Xiao Tian sambil mengeluarkan pedang hitam dari cincin ruangnya. Apa yang Anda ingin lakukan dengan pedang itu? Tolong singkirkan pedangnya, ucap Lin Zeng dengan tubuh yang terdiam kaku karena terkena efek jarum beracun. Klebebe. Maafkan aku Lin Zeng. Keberadaanmu adalah ancaman bagiku. Tidurlah yang nyenyak dan sesalilah keputusan bodohmu karena terlalu setia kepadaku, ucap Xiao Tian sambil menusuk perut Lin Zeng. Kenapa kau menusukku? Aku sangat setia kepadamu. Bisakah kau jelaskan padaku, Tuan Xian Yun? Tanya Lin Zeng dengan mata yang terbelalak. Kenapa aku menusukmu? Tentu saja karena aku menganggapmu sebagai musuh yang cukup berbahaya, ucap Xiao Tian sambil mencabut kembali pedangnya dari perut Lin Zeng. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini Tuan?
Aku sangat setia kepadamu. Tapi kenapa kau menganggapku sebagai musuh yang berbahaya? Tanya Lin Zeng dengan air mata yang mengalir. Jawabannya sederhana. Karena aku bukanlah tuanmu. Ucap Xiao Tian sambil membuka topeng tengkoraknya. Siapa kau? Meski Tuan Xian Yun menyembunyikan wajah aslinya di balik topeng tengkorak yang kau pakai, aku sangat yakin bahwa kau bukanlah Tuan Xian Yun. Wajahnya memang tak pernah ditunjukkan kepada orang lain. Aku pernah melihat wajah asli Tuan Xian Yun di saat dia sedang makan. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa topeng dan jubah milik Tuan Xian Yun ada padamu? Tanya Lin Zeng sambil mencoba menghentikan pendarahan di perutnya. Maaf saja. Aku tak akan menjawab pertanyaan dari seseorang yang telah tiada. Meski kau masih hidup untuk sekarang, dalam hitungan beberapa menit lagi kau pasti akan tewas. Ucap Xiao Tian sambil menatap Lin Zeng. Setelah menghabisi Lin Zeng, Xiao Tian melepaskan para roh iblis sesuai anjuran Dewa Petir. Karena jumlah roh iblis yang dia selamatkan berjumlah ratusan, Xiao Tian terpaksa menyuruh mereka masuk ke dalam ruang hampa. Semua ini dia lakukan karena tak mungkin untuk menteleportasikan semuanya sekaligus. Dewa Petir juga disuruh masuk ke ruang hampa untuk mengawasi Dian Zeng agar tak menghabisi para roh iblis saat mereka memasuki ruang hampa. Ketika sudah selesai dengan urusannya, Xiao Tian memakai kembali topeng tengkoraknya. Lalu pergi meninggalkan ruangan tepat setelah dia mengambil kembali 5 jarum beracun dari leher Lin Zeng. Episode sebelumnya. Chapter 265. Menolong kawan lama. Episode berikutnya. Chapter 267. Meloloskan diri. Chapter 267. Meloloskan diri. Lin Zeng telah mengendurkan kewaspadaannya karena telah mempercayai bahwa orang di hadapannya merupakan Xian Yun yang asli. Sadar bahwa tingkat kewaspadaan Lin Zeng menurun, Xiao Tian memanfaatkan situasi tersebut untuk menghabisi lawan yang memiliki kultivasi 20 lapisan di atas kultivasinya tersebut. Setelah menghabisi Lin Zeng dan membebaskan para roh iblis, Xiao Tian menyuruh para roh iblis memasuki ruang hampa agar Ah Meng tak mencurigainya saat berpapasan di mulut gua nanti. Saat baru setengah jalan menuju area luar gua, Xiao Tian berpapasan dengan Ah Meng yang berjalan memasuki gua. Kenapa aku mencium bau darah dari tubuhmu, Tuan? Tanya Ah Meng sambil mengerutkan dahi. Darah apa maksudmu? Mungkin itu perasaanmu saja. Bukankah aku menyuruhmu untuk berjaga di luar? Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Xiao Tian sambil menatap Ah Meng. Jangan mencoba mengganti topik pembicaraan. Aku sangat yakin bahwa bau darah yang tercium di tubuhmu merupakan darah manusia. Apakah kau melakukan sesuatu terhadap Lin Zeng? Tanya Ah Meng sambil menghunuskan pedangnya. Katakan padaku, siapa kau sebenarnya? Berhentilah berpura-pura menjadi Tuan Xian Yun. Karena Tuan Xian Yun tak pernah mau membunuh seorang manusia sebelumnya. Ucap Ah Meng sambil menghunuskan pedangnya ke leher Xiao Tian. Sepertinya penyamaranku telah terbongkar ya. Karena kau sudah tahu bahwa aku sedang menyamar maka tak ada pilihan lain lagi. Ucap Xiao Tian sambil menatap Ah Meng. Apapun yang kau ingin lakukan tak akan bisa membodohiku lagi. Sudah jelas bagiku bahwa kau adalah seorang musuh dengan kultivasi rendah. Karena jika kau memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada kami, maka kau tak perlu menyamar sambil berpura-pura menjadi tuan kami. Bukankah begitu? Tanya Ah Meng sambil menatap Xiao Tian.
Sayangnya kau terlambat menyadari keberadaanku. Karena tujuanku datang kemari telah terwujudkan. Maka aku pamit undur diri. Ucap Xiao Tian sambil mengaktifkan sihir teleportasi. Sial. Kemana dia menghilang? Ucap Ah Meng sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Xiao Tian menghilang dari pandangan Ah Meng lalu muncul di luar mulut gua. Naga hitam langsung menyambutnya lalu membawa Xiao Tian pergi dari tempat tersebut dengan tubuh versi raksasanya. Xiao Tian menyuruhnya terbang sekencang mungkin sebelum lokasi mereka diketahui. Dia menyuruh naga hitam terbang menjauh hingga kekuatan rohnya terisi penuh kembali. Semua itu dia lakukan karena teknik teleportasi jarak jauh memerlukan jumlah kekuatan roh yang sangat banyak. Simbol tikus suci memang dapat mempercepat proses pengumpulan roh. Namun Xiao Tian tetap memerlukan waktu 5 menit untuk mengisi penuh kekuatan rohnya. Karena 5 menit cukup untuk musuh mengejarnya jika terbang tanpa menaiki naga hitam. Xiao Tian menyuruh naga hitam terbang ke arah utara agar musuh tak bisa mengejarnya. Ah Meng merupakan musuh yang berbahaya. Dia bisa melacak seseorang hanya dengan mencium baunya. Dia bisa mengetahui lokasi musuh yang berjarak 2 km hanya dengan bantuan penciumannya. Xiao Tian pergi ke arah utara agar Ah Meng tak curiga bahwa dia datang dari arah yang lain. Dia telah merencanakan hal ini matang-matang setelah mengetahui bahwa Aeng dan Lin Zeng yang menjaga gua tersebut. Kediaman Xian Yun. Semua orang gempar setelah mengetahui bahwa kediaman telah diserang seseorang. Semua orang baru menyadari hal tersebut setelah utusan dari keempat jenderal pembasmi iblis yang lain datang menggunakan gulungan teleportasi. Semua orang begitu panik karena tak bisa menemukan Xian Yun. Mereka tak tahu bahwa mayat asing di ruangan utama merupakan mayat Xian Yun. Mereka bahkan mengira kalau mayat tersebut merupakan mayat salah satu pemberontak. Alasan mereka berpikir demikian yaitu karena mayat tersebut memiliki kultivasi di bawah pendekar alam bis. Bahkan belum mencapai lapisan puncak pendekar alam roh. Berdasarkan ekspektasi mereka, Xian Yun telah menjadi immortal dan telah mencapai ranah para dewa. Para utusan mengetahui identitas Xian Yun. Tapi mereka pura-pura tak tahu agar para penduduk tak merasa tertipu oleh Xian Yun. Demi menjaga kepercayaan penduduk akan sekte pembasmi iblis, para utusan menutupi kebenaran tentang identitas Xian Yun dan berkata bahwa mereka akan mengurus semua mayat serta mencari di mana Xian Yun berada. Ah Meng terbang ke arah utara untuk mengejar Xiao Tian dengan mengandalkan indera penciumannya. Namun dia berhenti di tengah jalan karena bau Xiao Tian menghilang begitu saja tanpa jejak sedikit pun. Alasan dibalik semua itu yaitu karena Xiao Tian telah berteleportasi ke kerajaan petir yang jaraknya lebih dari ratusan kilometer dari sana. Sial. Kenapa baunya menghilang di sini? Ucap Ah Meng dengan kesal. Wilayah kerajaan petir. Akhirnya aku berhasil lolos. Kupikir Ah Meng akan berhasil mengejarku. Syukurlah kekuatan rohku penuh di saat-saat yang tepat. Jika tidak aku pasti sudah tertangkap. Ucap Xiao Tian sambil mengelus-elus dadanya. Kemana tujuan kita berikutnya Tuan? Tanya naga hitam melalui telepati. Kita pergi ke wilayah klan Huang. Menyuruh Putri Jiali menelan pil penambah umur merupakan prioritas utama kita saat ini. Ucap Xiao Tian sambil duduk di atas kepala naga hitam. Episode sebelumnya. Chapter 266. Menyelamatkan kawan lama, bagian kedua. 268. Kejutan kecil untuk Putri Jiali.
Xiao Tian telah kembali ke wilayah kerajaan petir. Sambil menaiki naga hitam dia langsung terbang menuju wilayah klan Huang untuk menemui Putri Jiali dan kawan-kawannya yang sedang berkunjung di sana. Kediaman Jenderal Huang Cheng. Para prajurit panik bukan main setelah melihat naga hitam versi raksasa terbang mendekat ke arah kediaman Jenderal Huang Cheng. Mereka panik bukan tanpa sebab, tapi karena berdasarkan ingatan mereka saat ini. Naga hitam adalah penguasa lembah naga yang sangat berbahaya bagi seorang pendekar di bawah tingkat dewa petarung. Mereka tak memiliki ingatan mengenai naga hitam yang telah ditundukkan oleh Xiao Tian. Bahkan mereka pun melupakan naga biru yang telah Taiwu tundukkan sebelumnya. Melihat naga hitam terbang mendekat tentu saja membuat mereka panik bukan main. Saking paniknya para prajurit tersandung batu beberapa kali karena lari sambil menatap ke atas langit. Ruang utama Jenderal Huang Cheng, aula pertemuan. Jenderal Huang Cheng sedang mengobrol dengan Ratu Xiao Hong di aula pertemuan. Huang Li dan yang lainnya sedang menguping pembicaraan mereka sambil bersembunyi di sekat pembatas ruangan yang terletak sedikit jauh di belakang kursi tempat Jenderal Huang Cheng duduk. Ketika sedang membahas tentang tanah klan Xiao yang telah kosong akibat pembantaian yang dilakukan oleh raja sebelumnya, seorang prajurit mengganggu pembicaraan mereka karena masuk dengan nafas yang terengah-engah. Tak hanya itu, dia juga terlihat panik dan terus mengucapkan kata gawat. Gawat Jenderal, gawat. Ucap prajurit keluarga Huang dengan nafas terengah-engah. Apanya yang gawat? Tanya Jenderal Huang Cheng. Gawat Jenderal, gawat. Ucap prajurit itu dengan napas yang terengah-engah. Bisakah kau bicara lebih jelas lagi? Tanya Jenderal Huang Cheng sambil menatap tajam mata prajuritnya. Nah, naga hitam penguasa lembah naga sedang terbang menuju kemari. Kita harus segera pergi dari sini, atau naga itu akan menghabisi kita semua. Ucap prajurit itu dengan napas terengah-engah. Apa kau tak sedang bercanda? Naga hitam tak pernah keluar dari lembah naga. Apa tujuannya datang kemari? Tanya Jenderal Huang Cheng sambil menatap mata prajuritnya. Aku pun tak percaya dengan apa yang aku lihat. Jika Jenderal ingin mengetahui kebenarannya, silahkan lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Naga itu terlihat begitu hitam dan besar. Matanya terlihat begitu tajam dengan iris hitam dan bola mata berwarna kuning. Ucap prajurit itu dengan mata yang terbelalak. Baiklah, akan aku cek dengan mata kepalaku sendiri. Tapi ingatlah baik-baik. Jika kau berani menipuku, akan kubuat kau menyesal. Ucap Jenderal Huang Cheng sambil berjalan keluar ruangan. Naga hitam raksasa. Jingmi juga mau lihat. Ayo kita ikuti Jenderal Huang Cheng. Ucap Jingmi sambil menarik tangan Kaibo. Naga hitam sangatlah berbahaya. Apakah kamu tak takut? Tanya Kaibo. Entahlah. Tapi firasat Jingmi mengatakan bahwa naga hitam tak semengerikan rumor yang tersebar. Ucap Jingmi sambil berlari dengan tangan yang masih memegang erat tangan Kaibo. Waduh, sejak kapan Kaibo dan Jingmi ada di belakang kita? Ucap si gendut sambil menatap Suyan dan Huanran. Entahlah. Aku terlalu fokus menguping tadi. Jawab Suyan sambil menggelengkan kepala. Aku juga tak menyadari keberadaan mereka. Mas Endut. Ucap Huanran sambil menggelengkan kepala. Jangan tanya padaku. Aku bahkan tak mengingat identitasku. Ucap Liangsu. Kenapa kalian malah berdebat di sini? Ayo cepat kejar mereka. Bagaimanapun Kaibo dan Jingmi hanyalah anak-anak. Xiao Tian pasti akan memarahi kita kalau terjadi sesuatu kepada mereka.
ucap Huang Li dengan tampang kesalnya. Benar kata Huang Li. Ayo kita kejar mereka sebelum semuanya terlambat. Sambung Putri Jiali sambil mengerutkan dahi. Di luar kediaman Jenderal Huang Cheng, naga hitam mulai mendarat saat sudah cukup dekat dengan kediaman Jenderal Huang Cheng. Ribuan panah mulai melesat ke arah naga hitam di saat naga tersebut sudah berada di jarak serang para prajurit. Kenapa mereka malah menyerang kita? Tanya Xiao Tian sambil mengerutkan dahi. Apa kau lupa tentang ingatan palsu yang Wukong berikan kepada semua orang? Berdasarkan ingatan mereka, aku adalah makhluk berbahaya penguasa lembah naga. Memang sih ingatan tersebut tidaklah salah. Hanya saja mereka melupakan fakta bahwa aku telah kau tundukkan sudah cukup lama. Jelas naga hitam. Hai, begitu ya. Merepotkan saja, ucap Xiao Tian sambil mencoba mengendalikan angin di sekitarnya. Xiao Tian memanfaatkan elemen angin untuk menghempaskan semua anak panah yang mengarah ke naga hitam. Dia juga langsung melompat turun untuk menenangkan semua prajurit agar tak menembaki naga hitam lagi. Bisakah kalian hentikan tembakan anak panah kalian? Tanya Xiao Tian saat telah menyentuh daratan. Pangeran Xiao Tian, kenapa kau bisa berada di atas kepala naga hitam? Dan kenapa kau melindungi naga hitam raksasa? Tanya Jenderal Huang Cheng sambil menatap Xiao Tian. Karena naga hitam adalah bis milikku. Aku dan dia telah terikat kontrak untuk waktu yang cukup lama, ucap Xiao Tian sambil menatap Jenderal Huang Cheng. Ketika para prajurit sudah tak memanah naga hitam lagi, naga hitam langsung mendarat tepat di belakang punggung Xiao Tian. Wah, naganya besar sekali, ucap Jingmi yang baru saja keluar dari dalam kediaman Jenderal Huang Cheng. Bukankah itu Kak Xiao Tian? Kenapa dia ada di dekat naga raksasa itu? Tanya Kaibo sambil mengerutkan dahinya. Kau telah menjalin kontrak dengan naga hitam. Ini benar-benar luar biasa. Dengan naga hitam yang menjadi bis putra mahkota, kerajaan petir pasti makin ditakuti oleh kerajaan lain, ucap Jenderal Huang Cheng sambil tersenyum tipis. Sudahi saja basa-basinya. Aku kemari untuk bertemu dengan Putri Jiali. Apakah dia masih ada di sini? Tanya Xiao Tian sambil menatap Jenderal Huang Cheng. Kau mencariku, Yan Yan? Tanya Putri Jiali yang baru keluar dari kediaman Jenderal Huang Cheng. Siapa lagi yang kucari? Kalau bukan kamu, Lily, ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Gunakanlah mode kecilmu. Penampilanmu yang sekarang membuat takut semua orang. Ditambah lagi kultivasimu yang telah meningkat melebihi seorang dewa petarung, ucap Xiao Tian melalui telepati. Baiklah Tuan. Aku akan menggunakan wujud kecilku, ucap naga hitam melalui telepati. Naga hitam merubah wujudnya ke versi mini hingga membuat Jingmi gemas. Jingmi yang sejak awal tak merasa takut dengan naga hitam langsung lari mendekatinya lalu menggendongnya layaknya hewan peliharaan. Wah, imut sekali. Sudah kuduga naga hitam pasti tak semengerikan rumornya, ucap Jingmi sambil menggendong naga hitam. Aku ingin bicara empat mata denganmu, Lily, ucap Xiao Tian sambil menatap Putri Jiali. Kenapa kau tak mengatakannya di depan semua orang saja? Tanya Putri Jiali. Ini tentang penyakit yang mengurangi umurmu, ucap Xiao Tian melalui telepati. Aku ingin mengatakannya di hadapan semua orang, tapi hal ini sangatlah privasi. Bisakah kita bicara berdua saja, Lily? Tanya Xiao Tian sambil menatap Putri Jiali. Oh, tentu saja.
Kita pergi ke salah satu kamar tamu saja. Di sana tak akan ada yang mengganggu, ucap Putri Jiali sambil menatap Xiao Tian. Aku setuju akan hal itu. Tapi apakah Jenderal Hung Cheng mengizinkannya? Tanya Xiao Tian sambil menatap Jenderal Huang Cheng. Tentu saja akan aku izinkan kalian pergi ke ruang tamu. Cepat pergi dan selesaikan urusan pribadi kalian, ucap Jenderal Huang Cheng sambil melempar kunci untuk ruang tamu. Terima kasih atas pengertiannya, Jenderal, ucap Xiao Tian sambil memberi hormat. Ruang tamu. Xiao Tian membuka segel yang mengunci cincin ruang milik Xian Yun. Setelah segelnya terbuka, dia langsung memberikan cincin tersebut tanpa ragu kepada Putri Jiali yang saat itu sedang menatap matanya. Cincin apa ini? Kenapa kau memberikannya padaku? Tanya Putri Jiali sambil mengerutkan dahi. Cincinnya memang tak berarti, tapi isinya sangatlah berarti bagimu. Di dalam cincin ruang tersebut terdapat 1000 keping pil penambah umur. Ada juga beberapa pil yang bisa mempercepat kultivasimu, jelas Xiao Tian. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Bukankah ini sangatlah berharga? Kenapa kau berikan kepadaku begitu saja? Tanya Putri Jiali sambil menatap mata Xiao Tian. Dasar gadis bodoh, nyawamu lebih berharga daripada pil-pil ini. Terimalah dan jangan berani untuk menolaknya. Karena aku tak suka penolakan, ucap Xiao Tian sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Yan Yan, ucap Putri Jiali sambil memeluk Xiao Tian. Sama-sama, Lili, ucap Xiao Tian sambil membalas pelukan Putri Jiali. Episode sebelumnya. Chapter 267.